Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast Sehat Seutuhnya season yang keempat bersama gue Yones dan hari ini kita sudah masuk ke si episode yang ke-25 dan gue bakal bahas mengenai apakah lari itu bikin lu punya osteoartritis. Banyak banget yang bertanya ke gua, ada yang pengen mulai lari karena ngelihat orang-orang nge-hype banget dengan olahraga lari, kayaknya keren banget gitu lu ikutan event-event yang berbeda di Indonesia. Kadang di Jakarta, kadang di Bali, kadang di Jawa Tengah, kadang bahkan di Sumatera, di Sulawesi, itu semua banyak banget di kota-kota besar udah ada acara lari. Mau itu road running, mau itu trail running, ini makin nge-hype, terutama road running lah kalau kalau gue boleh bilang ya. Karena gue sendiri juga dulu banyak lari. Lari gue paling jauh adalah ikutan race 50 kilometer dan di situ trainingnya banyak banget dan banyak banget yang nanya ke gua, sepupu gua, teman-teman gua ketika mereka mau mulai lari, apakah lari ini aman untuk jangka panjang? Apakah lari ini aman untuk lutut gua sampai di hari tua? Ini pertanyaan yang akan gua bahas dari beberapa penelitian yang udah gua baca dan gue sendiri memang selalu kepo dengan ini. Gue pernah ketemu sama orang-orang yang masih cukup muda, tapi udah punya masalah lutut, udah punya osteoartritis ini. Tapi gue ada satu om yang udah umur 70, udah deket-deket 70, dia masih lari seminggu 3 4 kali dan dia masih full maraton, dia masih lari half maraton, larinya pace-nya kencang banget dan lutut dia aman-aman aja. Kan ini 2 kasus yang menarik buat gue secara pribadi. Karena kayak, kok bisa ada yang umur 70-an fine-fine aja, tapi yang masih muda justru masalah. Karena ini ada juga yang orang-orang yang gue tahu masih muda, early 30s atau bahkan late 20s itu lututnya malah udah bermasalah. So, kita akan dig in, kita akan bahas perdalam sebenarnya apakah lari bikin kita osteoartritis atau tidak. Oke, sekarang ini ada faktanya. Ketika seseorang itu punya masalah dengan osteoartritis, kadang kalau udah parah banget, itu kadang dokter menyarankan mereka untuk total knee replacement. Jadi lututnya bener-bener tempurungnya tuh diganti baru. Karena ya udah masalah, oke? Akan lebih baik mereka kalau lututnya diganti. Nah, tapi studi ini membandingkan melihat jumlah orang yang lututnya harus diganti antara orang-orang yang rutin lari sama orang-orang yang nggak pernah lari. Justru tingkat total knee replacement-nya itu lebih rendah di orang-orang yang suka lari. Lebih tinggi hampir 2 kali lipat di orang-orang yang tidak suka lari. So, sebenarnya kalau teman-teman nge-Google search aja cepet banget teman-teman bisa tanya ChatGPT, Gemini, apapun itu AI tools, teman-teman akan kaget kalau sebenarnya banyak dari penelitian ini justru melihat bahwa lari itu justru protektif terhadap lutut kita. Nah, kan ini tanda tanya nih, berarti kalau misalnya dari mayoritas penelitian melihat bahwa, koneksinya lari ini justru malah melindungi lutut kita, berarti salahnya di mana buat orang-orang yang sampai punya osteoartritis, yang lututnya sampai sakit? Itu yang kita mau cari tahu kan. Jadi ini ada penelitian tambahan lagi, mereka mensurvei sekitar 3.000 pelari maraton. Lalu mereka lihat di survei itu, mereka tanya historinya, kalian udah lari berapa lama, berapa maraton yang kalian sudah, lakukan sebelumnya, kalian lari berapa kilometer per minggunya, pace rata-rata kalian berapa kalau lagi lari. Lalu ada pertanyaan-pertanyaan lain yang berkaitan dengan resiko osteoartritis seperti usia, seperti berat badan, pernah ada injury atau enggak, dan family history juga. Dan mereka lihat yang berkaitan dengan osteoartritis itu bukan berapa maraton yang sudah dilakukan, berapa lama mereka sudah lari, berapa kilometer mereka lari dalam per minggunya, bukan soal pace-nya, tapi yang lebih berkaitan dengan resiko osteoartritis ini adalah usia. Ya, semakin tua kita nggak bisa pungkiri ada resiko yang lebih tinggi. Lalu dengan berat badan, apakah seseorang itu kelebihan berat badan atau tidak? Ketika seseorang itu kelebihan berat badannya, lutut itu dibebani lebih banyak. Jadi ketika kita bisa berat badan kita di
berat badan yang ideal, berat badan yang normal, teman-teman bisa kalkulasi BMI sendiri, body mass index, itu kalian resikonya akan lebih rendah terhadap osteoartritis. Jadi ini penting banget juga. Dan apakah pernah ada injury sebelumnya? Itu juga sangat berkaitan. Apakah kalian pernah main sports, main olahraga di mana kalian pernah injury lutut kalian dan pernah dilakukan surgery misalnya? Apakah kalian juga udah pernah tabrakan ketika main sports tertentu, apakah sepak bola, basket? Ketika kita punya previous injury, itu lebih beresiko terhadap osteoartritis di kemudian hari, oke? Dan juga family history. Jadi, kalau kita ngelihat dari satu survei penelitian ini juga cukup menarik bahwa kok bukan soal berapa lama kita sudah lari, berapa kilo kita lari per minggu, tapi justru terhadap BMI, usia, injury, dan family history yang lebih berkaitan. Memang, tapi kita ada juga dari penelitian ini mereka melihat juga pelari-pelari yang akhirnya perlu melakukan operasi oleh karena artritis ini. Artritis ini paling sering itu antara di lutut atau enggak di pinggang atau panggul, ya, di hip, oke. Nah, mayoritas, hampir 90% operasi yang dilakukan kepada pelari itu masalahnya ada di lutut, bukan masalah ada di sendi hip atau panggul. Jadi hanya sekitar 10% yang hip related, walaupun ada aja orang-orang yang masalahnya ketika mereka lari bukan di lutut, tapi justru malah di pinggang mereka. Nah, ada juga orang-orang yang masalah dengan ACL, ya, anterior cruciate ligament, ada meniskus mereka yang masalah, itu ada persentasenya. Jadi kita nggak bisa pungkiri juga ada orang-orang yang memang membutuhkan operasi oleh karena osteoartritis ini. Tapi ada fun fact-nya. Penelitian ini menunjukkan satu fun fact yang buat gue cukup menarik. Mungkin ini menunjukkan seberapa stubborn-nya, keras kepalanya orang-orang yang senang lari. Jadi orang-orang yang udah punya masalah lutut, osteoartritis ini, 1 dari 4 pelarinya itu disarankan oleh dokter-dokter mereka untuk berhenti lari deh, atau bener-bener larinya dikit aja. Jangan jauh-jauh deh, larinya 5 kilo aja deh. Tapi mayoritas 94% yang disarankan dokter untuk berhenti lari atau mengurangi larinya, justru 94% dari mereka itu memutuskan untuk lanjutin lari mereka justru. Karena mereka merasa bahwa justru kalau semakin gak lari, semakin sakit. Oke? Ini mindset orang-orang ya, yang disarankan dokter untuk berhenti. Dan menariknya, ya, mereka seems to be okay ketika mereka decide juga untuk continue running, oke. Karena sekali lagi, kalau teman-teman Google search aja, justru penelitian-penelitian rata-rata menunjukkan bahwa running itu, olahraga lari itu justru protektif terhadap sakit lutut. Kan menarik, ya kan, dibandingkan dibandingkan dengan orang-orang yang sedentary, yang nggak olahraga, yang nggak lari, nggak aktif. Justru orang-orang yang lari ini justru punya kelebihan, punya manfaatnya, itu protektif. Tapi, ini beberapa hal yang penting yang paling menurut gua paling krusial di podcast ini adalah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan kalau kita ingin mencegah osteoartritis, kalau kita memang mau lari. Terutama kalau larinya memang teman-teman udah mau lebih serius lah, lari 10 kilo, 21 kilo, 42 kilometer, full marathon, dan seterusnya. Nomor satu yang paling penting adalah teman-teman wajib melakukan strength training atau penguatan massa otot ini. Kenapa? Karena ini ada satu studi di tahun 2020, memang bahkan buat orang-orang yang udah punya osteoartritis, strength training itu justru membantu kondisi jadi lebih baik. Dan otot yang harus kalian latih adalah otot quadricep. Otot quadricep itu adalah otot paha depan. Ini sangat-sangat perlu dilatih sama kalian. Ini di penelitian ini mereka menulis bahwa otot quadricep ini, otot paha depan ini, itu harus dilatih
2-3 set, 8-12 repetisi, lalu beratnya itu antara 50-60% dari maximum weight yang kalian bisa angkat, dan ini perlu dilakukan sekitar 3 kali seminggu. Kan ini menarik, oke? Dan dilakukan selama 24 minggu ke depan. Ini buat orang-orang yang udah punya osteoarthritis tapi pengen memperbaikinya dengan strength training. Tapi kalau buat teman-teman yang ingin mencegah osteoarthritis, teman-teman harus melakukan strength training ini rutin. Ini sarannya 3 kali seminggu. Dan alhasilnya dari penelitian ini mereka melihat rasa sakit osteoarthritis-nya berkurang ketika mereka sudah lakukan secara rutin strength training itu. Jadi contoh gerakan-gerakannya untuk latihan otot paha depan, teman-teman nanti bisa Google gerakan ini seperti apa supaya teman-teman kebayang karena ini hanya podcast. Teman-teman bisa melakukan seated concentric atau eccentric quad strength training, leg extension, leg press, forward lunge. Ini gerakan-gerakan yang akan melatih otot quadriceps, fokusnya untuk otot quadriceps. Ini adalah otot yang bisa mencegah osteoartritis untuk para pelari atau bahkan ketika kalian sudah punya, ini bisa memperbaiki kondisi kalian. Jadi banyak orang yang punya osteoartritis ini terlalu semangat lari, tapi mereka kena osteoartritis karena sebenarnya otot paha mereka itu lemah. Jadi karena otot paha itu yang menyerap hentakan dari tanah ketika kita lagi lari. Jadi sendinya ini terlindung. Jadi balik lagi strength training, otot quadriceps itu sangat-sangat penting. Lalu poin yang kedua, gimana kalau kalian pengen lari tapi mencegah dari osteoartritis? Jangan meningkatkan jumlah kilometer per minggunya terlalu cepat. Jadi ada orang yang gue kenal ngikutin program dari jam sport watch yang dia punya. Oh ini bagus nih. Sport watch kan sekarang udah makin smart nih bisa 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 kasih saran, ngelihat dari fitness level kita, dari jam tidur kita, ngelihat, "Oh ya, lu punya target untuk lari full maraton bulan apa? Oke, gua bikinin program." Itu oke, tapi dari apps ini tidak menyarankan strength training. Gua nggak nyebut nama brand, jadi orang yang gua kenal ini langsung aja ikutin dan dia ngerasa enak, programnya bagus kok, programnya bagus, tapi ternyata karena dia belum olahraga untuk waktu yang cukup lama dan tiba-tiba lari dan jumlah kilometernya itu meningkat secara cepat, terlalu cepat, akhirnya dia kena osteoartritis, sakit lututnya. Jadi bunyi-bunyi lututnya dan dari situ dia malah jadi takut juga kan. Jadi gua waktu itu kasih tahu, "Lu harus lakukan strength training, sangat-sangat penting, itu nggak boleh di-skip." Oke? Terus juga yang ketiga, tadi yang pertama kalian harus latihan otot, eee, strength training khususnya otot paha, quadriceps. Jangan meningkatkan jumlah kilometer terlalu cepat, lalu juga dari dosis larinya. Apa artinya high volume, high intensity training-nya ini harus diperhatikan juga. Jadi kalau kalian baru mulai banget ya jangan tiba-tiba lari 5 kali seminggu gitu kan. Jadi kalian harus progressing-nya pelan-pelan, nggak bisa bukan hanya dari jumlah kilometernya tapi seberapa sering kalian lari itu harus sangat diperhatikan juga. Yang terakhir, yang paling penting, kalian harus kasih tubuh kalian waktu recovery yang cukup. Kenapa? Karena di penelitian ini penelitian tahun 2023, mereka melihat bahwa ketika kalian se lari satu kali, oke, ketika kalian lari satu kali, itu tuh ada, perubahan dari ketebalan tulang rawan yang ada di lutut kita. Tapi kelihatannya tulang rawan ini, ketebalannya, volumenya itu bisa recover fully lagi dalam waktu 24 jam. Ada yang lebih cepat, ada yang lebih enggak. Jadi waktu recovery ini penting banget. Karena ketika kita meningkatkan, seberapa sering kita lari terlalu cepat, udah gitu kilometer kita juga terlalu cepat, kita nggak memberikan tulang rawan ini kesempatan untuk pulih. Jadi kita harus kasih waktu otot kita, sendi kita itu untuk recover secara baik juga, oke? So teman-teman, itu
4 hal yang teman-teman kalian perlu perhatikan, kalian perlu lakukan. Satu, kalian harus latihan strength training khususnya otot paha. Otot glutes juga itu sangat penting, otot hamstring. Pokoknya kalian harus melakukan olahraga strength training, penguatan otot itu untuk mendukung lari kalian. Lalu yang kedua, jangan meningkatkan jumlah kilometer terlalu cepat. Dosis larinya harus diperhatikan, jangan lari terlalu sering kalau kalian sebelumnya belum terbiasa olahraga. Dan yang keempat, kalian harus memberikan waktu tubuh kalian recovery yang cukup. Anyway teman-teman, semoga episode podcast ini bermanfaat. Semoga teman-teman yang mau membaca penelitiannya lebih lanjut, gua kasih link semua penelitian yang gua share kepada kalian di link podcast ini. Seperti biasa, harapan gua semoga kita sehat seutuhnya.